Ya teman-teman, jadi kali ini kita lagi berada di mana, Rik? Di Cimaragas, Banjar ya? Cimaragas, Banjar. Mungkin kalian ada yang tahu daerah tersebut. Jadi kita diajak sama Erik Cacing, teman-teman. Katanya di sini kata temennya ada ular yang katanya sering masuk pemukiman. Masuk pemukiman, dan banyak juga warga yang sering menemukan ular tersebut. Jadi kita akan coba cari ular di tempat dimana dia sering ditemukan. Katanya sih di belah sini. Jadi buat kalian yang penasaran, ikuti terus petualangan kami di Jaksaiden Channel. Nah, dan seperti kalian lihat di depan ada pohon-pohon bambu. Nah, biasanya ini potensi banget keberadaannya king cobra, karena king cobra sering atau suka bersarang di dekat pohon-pohon bambu, dan dia suka bersarang membuat sarang dari dedaunan kering, dari dedaunan bambu kering. Jadi kita akan coba buka jalur di sini. Nah teman-teman, kita beruntung banget. Kita menemukan hewan yang ini adalah alien species. Kalian tahu alien species? Ini adalah bunglon atau Calotes persicolor. Kenapa disebut alien species? Atau biasa juga orang menyebutnya, orang reptil itu invasif, karena dia bukan berasal dari negara Indonesia, teman-teman. Jadi konon dulu ada orang Indonesia membawanya dari India sepasang, lalu karena dia bosan dia melepaskannya, dan ketika dilepaskan ternyata hewan tersebut survive dan beranak pinak sampai akhirnya menyebar di seluruh Pulau Jawa dan menginvasi seluruh Pulau Jawa. Dan biasanya ini disebut londok taman karena emang selalu ditemukan di perkotaan, dan karena ini sudah masuk hutan, karena bahaya banget nih. Kalau masuk hutan takutnya keberadaan bunglon lokal tergeser sama bunglon asing ini, teman-teman. Nah, ini kalau dilihat seperti forest dragon ya. Jadi kepalanya kayak forest dragon, dan ini masih sangat kecil ya, karena kalau dewasa atau mau kawin biasanya di sini itu dia berwarna merah. Oke. Dan kita akan bawa bunglon ini karena ini berbahaya banget. Biasanya kan dia di kota, karena dia masuk hutan takutnya keberadaan bunglon asli Indonesia tergeser sama bunglon invasi ini. Alien species atau spesies invasif dari Pakistan atau India dengan nama latin Calotes persicolor. Nah, dia juga sama kayak bunglon dari family Agamidae, teman-teman. Kita akan coba gigitannya. Oke, gigitannya gak kayak bunglon kita, teman-teman. Jadi kayak toke. Jadi semakin kita gerak-gerak, dia semakin kuat nih. Anjir, gini gak sih? Oke, kita akan bawa bunglon ini karena takutnya seperti yang tadi bilang, dia mengganggu keberadaan bunglon lokal atau menggeser bunglon asli Indonesia. Daripada kita musnahin, lebih baik kita rilis di kota aja atau kita kasih ke teman aja. Ini juga pelajaran dari kalian. Jadi spesies asing di Indonesia itu bukan bunglon ini doang. Banyak seperti kura-kura Brazil, teman-teman. Nah, jika kalian punya kura-kura Brazil, ketika kalian bosan, mending kalian kasih aja ke orang, jangan dilepaskan di alam, karena itu juga bisa mengganggu spesies kura-kura asli Indonesia. Namanya aja juga kura-kura Brazil, otomatis dia bukan asli Indonesia. Karena kura-kura Brazil bisa berkembang biak dengan mudah di habitat manapun. Dan sudah seperti ini sudah menginvasi di Pulau Jawa, bahkan di seluruh Indonesia kura-kura Brazil sering ditemukan di alam. Dan itu sangat-sangat mengganggu keberadaan kura-kura lokal asli Indonesia. Jadi karena ini spesies invasif, kita akan bawa. Kita mungkin akan rilis di perkotaan. Lanjut ke sana. Ya teman-teman, tepat di depan kita ada gundukan daun kering, dan itu saya curigai itu ada sarang king cobra, teman-teman. Jadi kita di sini lagi monitoring dulu. Khawatirnya induknya ada di sekitar sarang tersebut, karena biasanya induk king cobra
dia akan selalu di dekatnya untuk menghalau predator atau pemangsa yang akan memakan telurnya. Itu pemangsanya ada biawak, ada garangan, itu macam-macam. Jadi biasanya dia di dekat sarang berdiam diri untuk melindungi telur-telur tersebut. Jadi dari tadi kita monitoring tapi tidak ada. Jadi kita coba deketin dulu. Yuk. Jadi benar yang saya duga, ini adalah sarang kaki. Terlihat di tengah-tengahnya ada bolong. Itu biasanya tempat keluar masuk indukannya untuk mengerami telurnya. Jadi ini terlihat di sini biasanya di dekat sarang tersebut suka ada indukannya. Dia biasa tersembunyi di rungkun bambu seperti itu atau di mana. Tapi kita dari tadi nunggu nggak ada. Kita akan coba cek sarangnya teman-teman. Awas, bisa ya di jero. Kosong nih. Kosong. Kosong kudu aya urut naugna sih mun urut. Ini bisi aya sekarang tidak. Oke, jadi teman-teman. Jadi mungkin ini sarang baru karena biasanya kalau sarang bekas itu biasanya ada bekas telur-telur menetasnya. Ini nggak ada. Jadi kita nggak mau merusak sarang tersebut. Takutnya dia bikin lagi. Dan ini keren banget teman-teman. Ular yang tidak punya tangan dan kaki bisa membuat sarang seperti ini. Ini adalah kebesaran Tuhan. Oke, kita. Hah? Hah? Woi, Oke, teman-teman. Mungkin ini. oh ini mungkin yang sering dibicarakan masyarakat ya? Wow. Oke, mungkin ini yang sering atau yang Wish, sering warga bilang ular ya. wish. Dan ini dekat jalur apa? Jalur pemukim warga ya, jalur warga ke hutan. Dan kita beruntung banget. Mungkin ini memang tempat favoritnya dia. Dan terlihat di sana moncongnya putih. Nah biasanya warna-warna seperti itu ketika dia lagi proses shedding, dia moncongnya kegesek batu atau kegesek pohon sehingga kulitnya mengelupas sebelum waktunya, akhirnya jadi kering gini. Dan biasanya ini akan sembuh dalam ganti kulit berikutnya. Kalah kaberik. Kalah, sok. Ya, ini ular fresh banget teman-teman. Wish. Oh shit. Hey, awas. Gede banget ya Kang. Wow. Sekian lamanya saya tidak menemukan ular segede gini. Akhirnya kita bisa menemukan ular yang besar juga. Gimana ya? Tadi dinya lega. Dan ini panjangnya 3 meter kurang lebih teman-teman. Oke. Terus Kang dari itu bawa. Jelas Rick. Jelas panjang. Wis. Oke. Ular sebesar ini bisa memakan seekor musang yang dewasa teman-teman. Oke. Wis. Oke, ini masih fresh banget. Wow. Sancak kembang atau Piton reticulatus, dia dikategorikan sebagai piton terpanjang di dunia karena si ular ini bisa mencapai panjang dengan maksimal 15 meter. Indonesia beruntung banget punya ular ini. Wow. Kita akan coba tangkap kepalanya. Oke. Liur. Oh shit. Kita akan coba buat dia kelelahan dulu teman-teman. Wow. Yeah. Mungkin tadi di sana, saya curiganya itu ada panas. Mungkin dia mau berjemur teman-teman. Karena
reptil udah berdarah dingin karena otomatis dia sangat membutuhkan panas untuk suhu tubuh untuk mencerna makanannya. Wow. Setelah menemukan mie kobra, kita disambut oleh ular monster. Oke, dan dia masih kuat sekali tenaganya, teman-teman. Dan kalau saya menangkap dengan tangan kosong itu sangat berpotensi banget celaka. Meskipun dia tidak punya bisa, dia mempunyai lilitan dan gigitan, teman-teman. Dan giginya itu aglipa dan menekuk ke dalam. Jadi ketika dia menggigit dan kita tarik, itu otomatis akan robek. Anjing kesangan ai. Ish. Ish. Saya mau menggapai ekornya tapi nggak bisa, teman-teman. Dia selalu mengawasi pergerakan saya. Nah, sejatinya ular itu buta. Dia hanya mendeteksi gerakan, teman-teman, lewat heat sensor atau sensor panas yang ada di bawah hidungnya. Oke, saya perlu bambu untuk mencapai ekornya. Tah, main. Oke. Lihat. Oke. Wah. Nyamperin kameramen, coy. Oke, kita akan coba tangkap kepalanya. Wow. Begitulah ular alam, teman-teman. Dia akan selalu berusaha untuk menyerang. Kudu capek teman-teman. Nu gede atuh Kang etana moal kuateun. Cara terakhir adalah menutupi bagian kepalanya dengan tas, teman-teman. Awas. Oke. Akhirnya setelah perjuangan yang cukup melelahkan, teman-teman, kita bisa Jai Dirik. Nah, ciri khas ular alam adalah dia selalu mempunyai spot kutu caplak di bagian kepalanya, teman-teman, seperti ini. Nah, itulah gunanya dia setiap ganti kulit untuk membersihkan kutu caplak ataupun parasit di tubuhnya. Oke. Tidi jaga. Tidinya. Mana? Kan ngelewar. Jadi sok lo bagus sana. Tanpa ningali Di kobra sok ya? Kobra mah di ditu tuh deket Leuwi Bala. Oh aya. Aya. Oke. Anu ku si alit mah leutik. Itu mah Benang si alit. Anu tadinya mah kobra ku si alit di nunuan. Anu ke megai ko eta anu nan tuh. Diga ahli neuk we, diga leuleus mun tas megai duka ke megai. Amun di dinya mah benar sagede gulungan ban wah hideu anjing gitu. Oke, teman-teman. Karena di sini
jalur warga, takutnya dieksekusi, takutnya terjadi konflik. Jadi kita akan membawanya ke tempat yang paling aman, dekat jalur sungai. Karena biasanya habitat ular ini adalah dekat jalur sungai. Namun sebelum dirilis kita akan review dulu sebelah sana. Oke. Lihat, dia mencoba melilit. Jadi semakin kita gerak-gerak, semakin dia kuat juga melilitnya. Ini adalah senjata dia untuk mematikan mangsanya dengan cara melilit supaya kehabisan napas. Selain lilitan juga dia punya gigitan. Nah, nih, jika kalian lihat giginya itu berjajar lebih dari 100 dan dia punya aglipa dan giginya itu condong ke dalam. Dan ketika kalian digigit dan ditarik itu otomatis akan robek dan harus dijahit, biasanya seperti itu teman-teman. Oke, jadi kita akan bawa ke atas teman-teman untuk nge-review dan juga kita akan kasih tahu kalian untuk cara mengatasi lilitan retik seperti ini. Oke, jadi kita akan bertemu di sana teman-teman.